Jadi ceritanya itu udah lama banget naruhnya itu. Nah, yang sosok-sosok yang tinggal di situ itu nggak terima dengan kelakuan kamu seperti itu, dan mereka nggak suka sama kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih juga untuk subscriber. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah like dan share ke teman-teman kalian. Cerita kali ini kita bawa cerita dari Mas Nur. Kita panggil aja Mas Nur. Cerita dari Mas Nur ini lebih tepatnya cerita Mas Nur dan keluarganya. Jadi saat itu ketika perkiraan tahun 2007, perkiraannya Mas Nur tahun 2007, Mas Nur dan keluarganya ini tinggal di sebuah desa. Mas Nur kuliah di kota dan orang tuanya di rumah adalah seorang buruh tani dan juga guru ngaji. Nah, di rumah Mas Nur ini ada beberapa santri, muridnya orang tuanya Mas Nur, yang tinggal di situ juga. Jadi kayak mondok gitu ya. Dan mereka, para santri itu, tidak dipungut biaya sedikit pun oleh orang tuanya Mas Nur. Dan para santri itulah yang mengurus musola di rumahnya Mas Nur. Jadi di rumahnya Mas Nur itu ya lumayan gede, dan depannya itu ada musolanya gitu, musola umum, dan para santri itu yang merawat musola tersebut. Dan tanpa disuruh pun para santri ini juga biasa ya membantu orang tuanya Mas Nur ini. Pernah suatu hari orang tuanya Mas Nur ini kesulitan ekonomi lah ya. Saat itu benar-benar ya, mungkin job pertanian lagi kurang, jadi juga lagi butuh duit juga. Nah, orang tuanya Mas Nur ini pinjam uang ke temennya, ya mungkin teman akrabnya juga. Tapi orang tuanya Mas Nur ini menitipkan surat tanah ya. Jadi orang tuanya Mas Nur ini nggak mau bikin beban ke temennya, dan ya nggak mau temennya kepikiran lah. Ya walaupun orang tuanya Mas Nur ini butuhnya sedikit ya, nggak sebanding juga dengan apa yang dititipkan. Maksudnya kayak menggadein, tapi orang tuanya Mas Nur ini cuma butuhnya dikit, tapi tetap titip jaminan, pakai jaminan. Dan temennya orang tuanya Mas Nur ini yang dipinjam ini, kita sebut aja Pak Mamat ya. Ya ini basicnya bukan bank sih, juga katanya nggak pernah ikut bank atau operasi atau apa, itu nggak pernah. Jadi tiap mau bayar, nah beberapa bulan kemudian atau beberapa tahun kemudian, orang tuanya Mas Nur ini udah punya uang ngumpul dan mau dibayarin ke Pak Mamat ini.
Tapi Pak Mamat ini selalu saja menolak dengan alasan udah pakai aja dulu, nggak apa-apa, belum butuh kok, mungkin gitu kata-katanya. Sampai beberapa kali orang tuanya Mas Nur ini mau bayar tapi ditolak, nggak tahu kenapa juga. Suatu ketika pernah orang tuanya Mas Nur ini memaksa untuk membayar, tapi juga tetap saja nggak mau dibayar. Dan beberapa tahun kemudian Pak Mamat ini datanglah ke rumah orang tuanya Mas Nur dan menagih, minta uangnya dibalikin. Nah, orang tuanya Mas Nur ini udah ada nih duitnya. Jadi sejak pertama orang tuanya Mas Nur pengen balikin uang itu, terus ditolak, balikin, tolak lagi, itu uangnya nggak dipakai lagi sebenarnya, emang disimpan aja buat jaga-jaga, nggak pernah dipakai sekalipun. Nah, jadi orang tuanya Mas Nur ini ketika Pak Mamat ini datang, dia tinggal ngambil aja di lemari atau di mana gitu tempat nyimpennya, diambil dan diberikan. Nah, tapi anehnya di sini lagi-lagi Pak Mamat ini nggak mau menerima. Jadi Pak Mamat ini tetap menolak. Saat itu alasannya karena kurang dengan menghitung bunga yang ya nggak lazim lah. Terus Pak Mamat ini ngeluarin surat-surat dan surat apa ya, kayak kertas-kertas gitu loh, kayak kertas perjanjian atau apa gitu, yang di situ ternyata udah ada tanda tangan orang tuanya Mas Nur. Dan ternyata orang tuanya Mas Nur ini nggak pernah tanda tangan apapun, tidak pernah diberikan surat-surat tersebut. Tetapi anehnya orang itu, Pak Mamat itu dapat dari mana ya, maksud saya memalsukan atau gimana ya, permisi ya. Dan surat-surat itu pun lengkap banget, tanda tangan dan apapun lah ya, karena Pak Mamat ini sebenarnya bukan orang Bang. Jadi orang tuanya Mas Nur ini ya kaget banget sih. Nah, di situ ternyata Pak Mamat berniat untuk menyita rumahnya orang tuanya Mas Nur ini dengan surat-surat yang lengkap, dengan bukti-bukti yang kuat, dan bukti-bukti tersebut tidak pernah ditandatangani oleh orang tuanya Mas Nur. Orang tua Mas Nur pun terdiam dan ya menangis lah, terutama ibunya yang nggak bisa berkata apa-apa, cuma bisa nangis. Dan si bapaknya Mas Nur ini mencoba untuk menguatkan ibunya, masih bisa tabah. Obrolan dan atau perdebatan itu pun termasuk lama ya, tapi ya apa boleh buat, orang tua Mas Nur tetap kalah dengan itu semua. Dan akhirnya orang tua Mas Nur dan Mas Nur sekeluarga pun harus pindah dan harus kalah, karena orang ini sudah mengancam dan mau melaporkan ke polisi atau apalah gitu. Dan para santri yang tinggal di rumahnya Mas Nur ini pun, mereka walaupun masih kecil ya, mereka nggak kuat ya, mereka pun harus dipulangkan dan mereka juga menangis
karena mereka sudah menganggap orang tua Mas Nur ini sebagai orang tuanya. Mereka nggak mampu menahan tangisnya, tapi apa boleh buat, mereka tetap harus dipulangkan. Dan orang tua Mas Nur pun segera berkemas apapun yang butuh dibawa. Akhirnya orang tua Mas Nur ini pindah keluar kota ke rumah saudaranya. Nah, tetapi Mas Nur tidak ikut ke sana karena Mas Nur harus melanjutkan kuliah di kotanya dan juga kerja di situ. Selang beberapa waktu kemudian, Pak Mamat ini memboyong keluarganya ke rumah barunya, rumah hasil sipaan itu, yang lebih tepatnya rumah keluarganya Pak Mas Nur lah. Keluarganya Pak Mamat ini dipindah semuanya bersama 3 anaknya, istri dan ketiga anaknya maksudnya, dipindah semuanya. Tapi di situ ada keanehan juga, bukan keanehan sih, karena menurut saya sifat buruknya itu, karena keserakahannya itu juga. Pak Mamat dan keluarganya ini sering ketemu sosok-sosok aneh di rumahnya Mas Nur ini ketika baru aja menempati, padahal sebelumnya saat ditempati Mas Nur sama keluarganya dan para santri itu tidak pernah kejadian apapun. Pak Mamat dan keluarganya ini sering digangguin oleh makhluk-makhluk yang nggak kasat mata ya, kalau mereka lihat itu kayak abstrak atau gimana lah. Selang setahun kemudian, istri Pak Mamat ini meninggal dunia, ya entah karena sakit atau apa, ceritanya meninggal dunia. Kemudian setahun kemudian anak pertamanya, setahun kemudian anak keduanya. Dengan ini Pak Mamat pun penasaran dan merasa tidak beres. Akhirnya Pak Mamat pun pergi ke paranormal dan berkonsultasi lah di sana. Dan kagetnya Pak Mamat, paranormal tersebut tiba-tiba menyalahkan Pak Mamat. Kamu itu dapet tanah ini kayaknya nggak bener, caramu nggak bener, kata paranormal tersebut. Kaget Pak Mamat, dari mana dia tahu? Mungkin seperti itu Pak Mamat berkata. Karena di sini, di tanah ini dulunya sudah dipagar goib atau sudah dikasih tumbal tanah, penunggu tanah zaman dulu itu, sebelum keluarga Mas Nur tinggal di situ. Mungkin kakek neneknya Mas Nur atau buyutnya Mas Nur, karena di sini ceritanya itu udah lama banget naruhnya itu. Nah, yang sosok-sosok yang tinggal di situ itu nggak terima dengan kelakuan kamu seperti itu, dan mereka nggak suka sama kamu. Pak Mamat pun tercengang di situ dan bingung mau ngapain. Maksudnya bingung mau ngapain ini, ya masa tanah ini mau tak balikin sedangkan keluargaku udah direnggut. Dia tetap merasa kehilangan ya. Kemudian Pak Mamat pun pulang dan udah ditunggu satu anaknya. Dan naasnya lagi, malam itu anak yang terakhir ini, karena termasuk masih kecil, nggak tahu kenapa dia teriak-teriak, menjerit-jerit karena ketakutan
katanya melihat sesuatu juga, suatu sosok yang mengganggu dia. Dan kagetnya lagi, beberapa hari kemudian anak terakhir dari Pak Mamat ini juga ikutan meninggal. Sejak itu Pak Mamat pun sering sakit-sakitan ya. Sering sakit-sakitan yang dari awalnya dia badannya gemuk banget hingga tinggal kurus banget, tinggal tulang sama kulit lah bahasanya gitu. Yang dia itu termasuk belum tua-tua banget juga. Setelah itu rumah yang ditinggali Pak Mamat itu bekas rumahnya Mas Nur itu, jadi kelihatan kayak rumah kosong, kayak rumah yang nggak ditempatin gitu, terlihat kotor, kumuh, dan banyak rumput-rumput liar kayak lumut-lumut di tembok gitu. Padahal Pak Mamat masih tetap tinggal di situ. Dan ada beberapa tembok yang ambruk, jadi bener-bener kayak rumah tua, bener-bener kayak rumah tua, kayak rumah yang nggak ditinggalin. Dan ambruknya itu nggak ada yang tahu kenapa, tetangga-tetangga pun juga nggak tahu, tiba-tiba ambruk gitu aja. Dan sampai sekarang rumah itu pun tinggal 30%. Mas Nur ini tahu cerita ini karena beberapa waktu yang lalu Mas Nur dapat tugas di daerah situ. Nah, Mas Nur ini nggak ikut orang tuanya pindah ke saudaranya karena di sini kan tadi dia nyelesain kuliah sama kerjanya. Saat ini setelah lulus dia tetap nggak mau ke orang tuanya, dia bertahan di sini dan bekerja keras. Dan ketika Mas Nur bertugas di sana, dia sempat lewat ke rumah itu, dia mungkin mau mengenang masa kecilnya atau apalah. Dipanggillah dia sama tetangganya, mantan tetangga mungkin ya, yang mungkin masih ingat bersama Mas Nur ini, dipanggil dan dikasih cerita ini tadi yang kita bawain dari tadi. Jadi ini tadi sebenarnya cerita tetangganya Mas Nur juga. Mas Nur ceritain detailnya seperti apa, awal mulanya seperti apa. Jadi Mas Nur ini diceritain setelah kamu pergi sekian tahun ini meninggal, tahun berikutnya anaknya, tahun berikutnya anaknya, tahun berikutnya anaknya, dia tinggal Pak Mamat sendirian di situ dan sakit-sakitan. Dan Mas Nur ini setelah lulus kan nggak mau ikut sama orang tuanya, dia tetap tinggal di kotanya dan dia bekerja keras. Nah, akhirnya tahun depan ini alhamdulillah Mas Nur sudah bisa membelikan rumah untuk orang tuanya tinggal, tapi tetap di luar kota ya, nggak di kota yang ditinggali sebelumnya, karena orang tuanya Mas Nur ini nggak mau balik ke kota ini, dia maunya tetap di sana aja. Ya mungkin kalau di sini sakit hati atau teringat atau gimana juga nggak tahu. Dan memang benar ternyata tanah yang ditinggali Mas Nur dulu ini, dulunya kakek buyutnya Mas Nur ini adalah orang pintar ataupun disebut orang sakti lah ya. Nah, jadi di rumah itu emang udah ditanamin tumbal buat jaga rumah, kalau orang zaman dulu buat jagain tanaman atau apa gitu. Jadi yang tinggal di situ nggak sembarangan orang bisa
karena emang orang zaman dulu kan kalau ritualin emang kuat banget ya. Setelah itu Mas Nur pun ke orang tuanya, dia sering sambang ke orang tuanya kalau dia kangen ke orang tuanya balik sana. Jadi dia pulang pergi terus ke sana kemari, orang tuanya pun nggak mau dibalik sini, dan Mas Nur pun juga menawari apa rumah yang dulu aja dibeli. Orang tuanya juga nggak usah nak, kalau ada yang cukup kecil aja. Begitulah orang tuanya Mas Nur. Dan ternyata orang tuanya Mas Nur ini di kota barunya, di tempat tinggal barunya juga tetap mengajar mengaji. Di sana pun juga mungkin udah terlalu betah, dan di sana juga punya beberapa santri juga yang seperti santri sebelumnya yang nggak mau ninggalin bapaknya lah. Dan dia udah betah di sana dan sebenarnya nggak minta rumah, memang bener-bener nggak minta rumah. Ini Mas Nur sendiri yang berinisiatif, emang bener-bener pengen orang tuanya itu punya rumah. Jadi dia berusaha dengan kuat, akhirnya tahun depan dibelikan rumah. Alhamdulillah ya teman-teman, semoga dapat menginspirasi kita cerita hari ini. Dan saya rasa juga sudah cukup lah cerita dari Mas Nur. Ada kurang lebihnya dalam bercerita, saya mohon dimaafkan. Untuk teman-teman subscriber, terima kasih. Untuk teman-teman yang udah like dan share ke teman-teman kalian, terima kasih banyak. Untuk teman-teman yang ingin mengirim cerita, silakan kirimkan di deskripsi kami, ada kontak kami, ada email dan WhatsApp kami. Sebelumnya terima kasih juga. Semoga semua makhluk bahagia tetap di Just Horror TV, Journey and Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.